wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Alida Firdausi Nuzula dengan NIM 21404001 dari program studi Akuntansi Syariah YIN Kediri. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus keberhasilan bisnis pada suatu brand lokal yaitu Erigo Store. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Mengapa saya memilih produk Erigo Store? Karena Erigo merupakan salah satu produk lokal yang menjual berbagai macam pakaian dan anak muda dan aksesoris. Erigo ini juga sebelumnya memiliki nama yang berbeda, yaitu Selected & Co. Namun, nama ini ternyata sudah dimiliki oleh pelaku bisnis lain, sehingga pendiri Erigo pada saat itu harus menggantinya, dan terpilihlah nama Erigo. Brand ini merupakan brand yang dimiliki oleh Sadat Muhammad. Sadat memulai perjalanan yang penuh lika-liku sejak tahun 2011 dari studio kamar salah satu apartemen di Depok. Dia belum punya karyawan tetap atau tim pada saat itu. Awalnya Erigo mengusung konsep bertema batik dan ikat, tapi beralih ke fashion casual hingga saat ini. Berbagai upaya Erigo lakukan untuk memperluas jangkauan pasar, salah satunya yaitu online web store yang diluncurkan pada tahun 2013. Namun pada saat itu penjualan offline memang masih lebih besar, sehingga Sadat turun tangan dan terus mengembangkan bisnisnya dengan bergerak menggunakan platform e-commerce sebagai salah satu kanal penjualan. Dan di tahun 2017, Erigo mulai bergabung dengan e-commerce Shopee dan yang lainnya. Brand ini juga sempat heboh karena telah masuk iklan di salah satu billboard New York, Amerika Serikat, yaitu Times Square. Tidak hanya iklannya saja yang membuat tampil heboh, namun Erigo Store juga hadir di New York Fashion Week di bulan September 2021 yang lalu. Dan sejak saat itu, nama Erigo semakin berkembang pesat dan bisa sukses sampai sekarang. Adapun tips kesuksesan dari brand Erigo ini, yang pertama yaitu menentukan bisnis yang disukai, di mana pada saat itu Sadat selaku pemilik Erigo Store memilih usaha yang sesuai dengan passion dan minat bisnis yang dia sukai. Yang kedua yaitu berani memulai dan hadapi resiko. Pemilik Erigo ini pernah mengalami sebuah kerugian dana yang cukup besar hingga puluhan juta rupiah dan pada saat itu dia berani mengorbankan karirnya untuk melanjutkan bisnisnya ini. Salah satunya yaitu putus dari kuliahnya. Yang ketiga yaitu mengumpulkan modal secara bertahap. Setelah mengalami kerugian yang cukup besar, Sadat mulai mengembangkan bisnisnya dengan pelan-pelan dan bisa bangkit sampai akhirnya mampu meningkatkan penjualan Erigo hingga ribuan persen. Sampai di tahun 2015, omset dari Erigo mencapai 22 miliar rupiah, sehingga usaha dan kerja keras Sadat tersebut telah berbuah manis. Yang keempat yaitu melakukan analisis pasar. Setelah owner brand Erigo ini menemukan ide bisnis dan telah melewati segala resiko yang dihadapinya, langkah selanjutnya ialah lakukan analisis pasar. Ia memulainya dengan analisis pasar terhadap minatnya pada suatu produk tertentu dan pastinya berkaitan dengan ide bisnis. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan platform online dan offline. Produk Erigo ini penjualannya menggunakan platform online maupun offline. Penjualannya sendiri pun dilakukan secara online seperti melalui website maupun marketplace untuk memudahkan pelanggan membeli produk tersebut. Lalu untuk offline store-nya, Erigo mempunyai beberapa store di seluruh Indonesia. Dan cara CEO Erigo dalam mengembangkan bisnisnya dengan mengikuti pameran. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Erigo adalah dari perubahan perilaku konsumen.
Sehingga dari hal tersebut, Erigo membangun strategi baru dalam bisnisnya. Yang diantaranya yaitu yang pertama strategi omnichannel. Strategi omnichannel ini adalah strategi pemasaran dan penjualan yang mengintegrasikan mengintegrasikan semua saluran yang tersedia, baik itu offline maupun online. Sadat mengatakan strategi omnichannel adalah salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk menghadapi perubahan perilaku konsumen dari sebelum pandemi dan sesudahnya. Yang kedua yaitu perbanyak stok. Strategi Erigo dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen yang tidak menentu adalah dengan memperbanyak stok barang. Hal ini dinilai cukup membantu, khususnya dalam memenuhi permintaan online maupun offline. Dan yang ketiga yaitu rencana ke depan. Sadat pun membeberkan rencananya yang menggandeng retail offline untuk memperkuat channel penjualan, seperti yang dilakukan pada perusahaan dengan menggandeng Matahari Department Store. Kerjasama dengan salah satu departemen store besar di Indonesia ini diyakini akan menguntungkan. Sekian video penjelasan tentang kasus keberhasilan kewirausahaan dari produk Erigo Store. Jangan lupa like ya. Assalamualaikum, bye bye.